Bapak Mahendra, Pak Batara, Pak Heri. Pak Heri, Pak sedikit dong Pak. Sedikit aja dong Pak, nggak kami data tambahan. Pak itu gimana Pak? Tadi udah saya minta tambah. Apa itu Pak? Kenapa Pak? Ya nanti akan dikasih kalau ada lokasinya. Itu dikasihnya bakal kapan Pak? Nggak tahu, tergantung bapaknya. Kalau dari sendiri penyerapan ajuin berapa gitu Pak? Kita udah realisasi 90,4%. Hampir selesai. Tapi secara industri melihatnya seperti apa? Harusnya sih bisa tumbuh. Ya, Lucu dan seru. Iya, tadi bagaimana Pak untuk penyerapannya? Soal sampai 10 Oktober ini udah berapa Bapak penyerapannya BTN? Itu dia nih. Kita itu udah sampai September 10,5 T. Cuma baru reimburse 4,5 T. 3 menit. Ekspansi sebenarnya udah 10,5 T. Tadi udah saya laporin ke Menteri. Ya, karena yang kita reimburse, karena kita mau rapi dulu datanya, baru kita reimburse sisanya. Gitu. Ya, jadi kita ada 10,5. Siap. Artinya hampir 50% ya Pak? Hah? Artinya udah hampir 50% ya Pak ya? 40% lah, 10 dari 25. Akan habis targetnya berapa bulan? Kan dari awal saya udah bilang November pulang. Itu disalurkan kemana aja Pak? Hah? Disalurkan kemana aja? Konsumer lah, KPR. Dan Yang KPR non subsidi ya Pak ya? Atau? Ada subsidi, ada non subsidi, ada macam-macam. Nah tapi itu kan ada FLPP juga Pak, berarti Ya, yang porsinya kan ada yang porsi non, Ada yang korporasi? ada yang dana sendiri ya. Ada yang korporasi? Bisa jadi korporasi? Ada konstruksi perumahan. Nah, Pak, untuk porsi terbesarnya Bapak dari non subsidi atau? Konsumer lah ada pasti. Kalau dibandingkan dengan Bank Lain, masih terbilang kan 49% ya Pak hitungan. Kita 40. Nah, 40 kan kalau yang lain udah 50% di atas Kan Pak. kita korporasinya nggak sebanyak mereka. Hmm. Kita konsumer Tapi ya. kalau permintaannya gimana Pak permintaan kreditnya? Emang BTN rata-rata segitu sebulan, 10 T ya. 10 T untuk per bulan ya Pak ya. Apalagi menjelang akhir tahun biasanya agak kencang ya. Berarti pasti untuk Desember habis ya Pak ya? Nggak sampai November. Nggak sampai November, bisa lebih cepat ya Pak? Pak, tapi memastikan ke debitur yang membutuhkan ya Pak ya? Atau Ya sebenarnya? kan udah ada pipeline ya Mas, udah nggak siap. mungkin kemana-mana. Siapa Pak? Secara tidak langsung mempengaruhi juga suku bunga daripada Citibank. Mas mau Bapak tanya dong Pak soal DHE. Bukan ini Pak, DHE Pak. Dikit Pak. Ya apa? Nanti ya. Nanti udah menjadi dulu ya. Sorry ya. Aduh, Pak, dikit Pak, dikit aja Pak. Mahendra. Briefingnya tadi sedikit aja lewat. Pak sedikit. Cek aja Pak. Briefing lewat Mas. Pak, gimana Pak soal kredit Pak? Tapi Pak Menterinya, Pak Menteri. Soal 200 triliun ya Pak? Ya, Pak Menteri aja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dijadwalkan menghadiri investor meeting di kantor Direktorat Jenderal Pajak DJP, Jakarta Senin 13 Oktober 2025 sore. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda kerja Menkeu. Pada hari ini, setelah pagi tadi memimpin apel khusus Hari Bea dan Cukai ke-79 dan melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam pertemuan sore ini, Purbaya dijadwalkan bertemu dengan sejumlah direktur utama bank-bank Himbara. Pertemuan tersebut akan membahas arah kebijakan pemerintah dalam menjaga likuiditas perbankan nasional, khususnya terkait penempatan dana pemerintah di Bank Himbara. Selain membahas sinergi pembiayaan antara pemerintah dan sektor perbankan, pertemuan ini juga menjadi forum dialog dengan investor dan pelaku industri keuangan mengenai prospek fiskal dan ekonomi Indonesia 2026, termasuk strategi memperkuat stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Sebelumnya, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah di Himbara merupakan bagian dari cash management dan tidak mengubah postur fiskal negara. Pertemuan dengan para investor dan pimpinan Himbara sore ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam keterangan resminya, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk resmi menaikkan suku bunga deposito dolar Amerika Serikat menjadi 4%.
Pemirsa, Himpunan Bank Negara kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing atau falas dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun. Ya, kenaikan bunga ini diharapkan mampu menarik penempatan falas di dalam negeri. Himpunan Bank Negara kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing atau falas dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun. Kenaikan suku bunga ini diumumkan melalui situs resmi masing-masing bank plat merah. Dalam keterangan resminya, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk resmi menaikkan suku bunga deposito dolar Amerika Serikat menjadi 4%. Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setiawan menjelaskan kenaikan suku bunga ini merupakan strategi perseroan untuk menghadirkan nilai tambah bagi nasabah, khususnya yang selama ini lebih banyak menempatkan dana falas di luar negeri. Kenaikan bunga ini diharapkan mampu menarik penempatan falas di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Heri Gunardi mengatakan, kenaikan bunga deposito falas ini bertujuan untuk memperkuat daya tarik bagi pemegang simpanan falas dolar Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga ini diharapkan dapat menjadi magnet baru bagi investor retail maupun institusi. Menurut Heri Gunardi, kenaikan suku bunga deposito falas merupakan respon BRI terhadap dinamika pasar global sekaligus strategi untuk memperluas basis dana valuta asing. Peningkatan suku bunga deposito falas ini menjadi salah satu upaya BRI dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah, sekaligus memperkuat likuiditas perseroan dalam denominasi mata uang asing. Dengan bunga kompetitif, BRI optimistis produk simpanan falas akan semakin diminati baik oleh nasabah individu maupun institusi. Hal senada juga diutarakan Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk Ridwan. Dalam keterangan resminya, Ridwan mengungkapkan kebijakan ini sejalan dengan arahan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta memperkuat daya saing industri perbankan nasional. Ridwan menyatakan Bank Mandiri terus berinovasi untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah dalam mengelola dana falas. Salah satunya melalui penawaran counter rate deposito USD sebesar 4% per tahun. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk juga menggerak suku bunga deposito falas dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Dalam keterangan resminya, Direktur Utama BTN Nixon L. Napitupulu mengatakan, kenaikan suku bunga dolar Amerika ini merupakan strategi perseroan untuk menarik lebih banyak dana valuta asing ke Indonesia. BTN menawarkan suku bunga deposito dolar Amerika Serikat dan deposito dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun dengan jangka waktu mulai 1, 3, 6, dan 12 bulan untuk seluruh strata nominal. Kebijakan tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN mendukung stabilitas sektor keuangan nasional. PT Bank Syariah Indonesia Tbk juga menaikkan imbal hasil untuk deposito falas dalam denominasi dolar Amerika Serikat ekuivalen 4% per tahun dan dibagi hasilkan berdasarkan realisasi pendapatan bank. Kenaikan imbal hasil deposito falas tersebut diberlakukan dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan untuk seluruh nominal simpanan. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo berharap imbal hasil yang lebih kompetitif dapat menarik lebih banyak nasabah menempatkan dana falasnya di dalam negeri. Sekaligus juga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi terutama dari sisi nilai tukar. Masuknya dana dalam denominasi dolar Amerika Serikat tersebut dinilai akan makin meningkatkan likuiditas falas dalam negeri. Selain itu dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai aktivitas bisnis di sektor yang lainnya. Tim Liputan, IDX Channel.